Saudara, 40 nama telah diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan. Lalu apa saja yang menjadi syarat utama penentuan tokoh kepahlawanan nasional di Indonesia? Untuk membahasnya saat ini sudah bersama kami di studio Dr. Makrun Sanjaya selaku pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, dan ada pula Kiai Haji Arif Fahrudin selaku Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Pak Makrun dulu. Ya. Pak, dari pandangan Muhammadiyah, tadi kan Pak Menso sudah menyinggung soal pahlawan nasional ini. Besok juga katanya akan diumumkan dari sejumlah tokoh yang sudah diseleksi begitu kira. Nah, dari Muhammadiyah sendiri, kategori yang bisa dimasukkan menjadi seorang tokoh menjadi seorang pahlawan nasional menurut Muhammadiyah apa saja? Ya, jadi Muhammadiyah sudah mengkaji ya dari sisi ketokohan beliau sebagai presiden kedua. Kita melihat menilai sosok seseorang itu harus secara komprehensif ya, tidak bisa sepotong-sepotong. Dan setelah kita teliti juga, sejak zaman revolusi kemerdekaan, beliau ini sudah memberikan bagaimana kontribusinya terbesar bagi bangsa. Ya, jadi kalau kita menyinggung sosok misalnya Presiden kedua RI Pak Soeharto itu sejak tahun 1946 sudah melakukan berkontribusi kepada yang waktu itu sejarah mencatat ada semacam kudeta yang dilakukan oleh kelompok kiri ya. Dan Pak Harto sebagai militer bisa menanggulangi hal itu tersebut. Belum lagi ketika serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu episode sejarah bangsa yang gimana kita mempertahankan kemerdekaan. Sampai kemudian G30 SPKI, beliau sebagai tokoh utama yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan ketika beliau menjabat itu, dunia mengakui salah satunya adalah ketika kita bisa mencapai sebuah pencapaian ya, di mana kita mencapai swasembada pangan, dan itu diakui di dunia sampai beliau pidato di forum FAO ya. Itu tadi Pak Harto, tapi kalau kita bicara tokoh nasional dan presiden, mantan presiden begitu, ada juga nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, kalau bicara ketokohan dan juga kategori yang sudah diseleksi oleh Mensos, bagaimana sosok Gus Dur ini bisa menjadi pahlawan nasional? Bro? Saya kira sama, dan saya sependapat apabila kita dalam memperlakukan pimpinan itu ya, menilai pimpinan, ada filosofi Jawa yang menurut saya sangat elegan kita coba kaji, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita sebagai bangsa hanya mencari-cari kesalahan, hanya mencari-cari kekurangan, mengudal-udal apa yang masa lalu, tentu kita tidak akan maju ke depan. Baik. Ya. Jadi kita mungkin kaca spion ibarat orang nyetir ya. Kaca spion itu perlu untuk sebagai pembelajaran, sebagai apa yang hikmah kita ambil. Tapi ke depan kita harus tatap. Dan saya terinspirasi juga misalnya ketokohannya Nelson Mandela ya, yang kemudian pejuang di Afrika Selatan. Dia bertahun-tahun dipenjara oleh rezim apartheid, begitu keluar dia melakukan rekonsiliasi, memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, itu penting. Baik. Jadi sebagai pembelajaran buat juga generasi muda yang akan datang. Baik, saya ke Yai Arif. Yai, kalau bicara soal pahlawan, bisa ketokohan dan pahlawan, definisi pahlawan bagi negara Indonesia ini menurut Yai apa sih dari pandangan Yai? Ya, jadi pahlawan itu kan pada umumnya itu kan mereka yang banyak jasa ya. Berjasa satu kepada bangsa, negara. Yang kedua adalah mereka yang rela mengorbankan segala apa yang dia punya demi satu tujuan bersama, yaitu tujuan mendirikan negara bangsa ini. Nah, jadi kata kuncinya dua itu, satu dia berjasa, yang kedua rela berkorban. Ya, maka sesungguhnya pahlawan itu ya bisa kembali kepada masa prakemerdekaan yang berkontribusi pada negara, atau pada waktu modern ini juga bisa banyak pahlawan, gitu loh. Jadi kayak misalkan tenaga kerja kita itu kan juga pahlawan devisa. Jadinya dia yang dedikasinya, kemudian integritasnya itu diserahkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Indonesia ini sebenarnya kan negara dengan multireligi, multiras, multisuku, multibudaya begitu. Tapi kita sekarang kita tarik ke kacamata Islam misalnya. Dapatkah Anda berbagi contoh misalnya Yai dari sejarah Islam atau perjuangan kemerdekaan Indonesia di mana bangsa menunjukkan penghormatan terhadap jasa pemimpin dan para pahlawannya kira-kira? Ya, tentu misalnya dalam konteks Indonesia ya, itu kan Indonesia sebagai negara bangsa itu kan memang relatif baru ya ketika sudah diproklamirkan oleh pendiri negara ini, yaitu Soekarno-Hatta. Namun kan sebelum berdirinya nation state itu
tentu sudah banyak peristiwa-peristiwa yang menggugah emosi dan membuat engagement bersama untuk kita menciptakan satu bangsa, kayak Sumpah Pemuda, kemudian lahirnya perkumpulan-perkumpulan nasionalis religius sebelumnya. Jadi itu tentu bibit-bibit untuk menuju common sense bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga tentu menjadi hal yang tidak bisa kita lupakan. Gitu. Oke. Saya juga menanyakan hal yang sama. Ada dua nama mantan presiden kita, ada Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Ya. Nah, melihat dua sosok tokoh ini, mantan presiden ini yang akan kemungkinan besar akan menjadi pahlawan nasional, bagaimana? Ini menarik, ya, karena dua sosok ini, dua tokoh ini menggambarkan dua situasi yang cukup berbeda, tapi dalam satu frame yang sama. Perbedaannya misalnya begini, Mas, Pak Harto, itu kan tadi Pak Macron juga sudah menyebutkan kontribusi beliau itu sebelum bahkan dimulai di era revolusi kemerdekaan ini, merebut kemerdekaan. Kemudian di masa transisi dan sampai kemudian beliau itu menjadi pimpinan di ABRI, ya, Pangkostrat dan sebagainya, sampai kemudian menjadi presiden. Jadi era sebelum kemerdekaan, walaupun sebentar, kemudian kemerdekaan dan menjadi presiden 32 tahun. Kalau Gus Dur itu identik dengan jasa-jasa beliau itu kan selain beliau punya terah, ya, terah ulama-ulama besar yang itu semua adalah pendiri negara ini, mulai Menteri Agama pertama Kiai Haji Wahid Hasyim, abahnya, sama kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggelorakan resolusi jihad. Jadi terahnya memang terah pahlawan pejuang negara, dan di masa kemerdekaan ini atau aktivitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu kan tokoh civil society, tokoh penggerak Nahdlatul Ulama yang luar biasa kontribusinya untuk negara ini di aspek pendidikan agama, pesantren, kemudian pemberdayaan civil society, dan tadi pluralitas, menghargai pluralitas. Itulah ikon dari Gus Dur. Saya kembali ke Pak Macron. Kalau bicara pahlawan, seorang pahlawan itu adalah teladan bangsa gitu ya Pak Macron ya. Menurut Bapak seperti apa yang bisa dilanjutkan dalam pembangunan bangsa kita sampai ke depan, bahwa pahlawan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama anak-anak muda yang sekarang sepertinya tidak seperti dulu ya. Kalau kita sangat-sangat menghargai pahlawan, sekarang agak pudar gitu. Bagaimana Anda juga menanamkan hal-hal ini kepada anak-anak muda, bahwa pahlawan ini sebenarnya bisa diteladani sampai masa yang tidak bisa ditentukan sebetulnya? Ya, kalau saya membaca kategorisasi ya pahlawan itu di dalam undang-undang yang kita gunakan itu adalah minimal ada dua bentuk yang bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa dirasakan, bisa dilanjutkan, yaitu kesediaan berkorban untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat, untuk kehidupan, untuk kemanusiaan. Yang kedua adalah dia mencapai sebuah prestasi atau capaian tertentu yang kemudian bisa menjadi role model, ya. Kemudian ada jejaknya, kemudian mungkin dapat rekognisi baik dari regional maupun internasional. Saya kira di era kini generasi muda juga harus tidak boleh melupakan sejarah. Dan kalau kita belajar sejarah juga membentuk sejarah yang baru. Bahwa yang namanya pengorbanan, bahwa yang namanya pencapaian prestasi itu harus terus digaungkan, dilanjutkan dengan bentuk yang berbeda tentu. Kalau zaman 45 sampai ke 65 misalnya kan penuh dengan pergolakan politik dan militer ya. Tapi kalau sekarang tentu untuk mencapai misalnya pembangunan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia sehingga kita bisa bersaing secara global, tentu anak-anak muda saat ini ya, adik-adik kita, anak-anak saya mungkin juga harus memiliki semangat yang sama. Dia harus mampu berkorban, merelakan dirinya berkorban untuk sesuatu yang tujuan baik, untuk membangun masyarakat, juga dia mencapai prestasi. Ya, jangan bahasa sekarang, jangan cuma omon-omon kira-kira gitu ya. Jadi harus konkret, harus ada prestasi, harus ada capaian, dan itu role model banyak sebenarnya. Antara lain dicerminkan oleh para pahlawan, oleh para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, para pejuang-pejuang kita sudah betul-betul mendermakan dirinya untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat dan untuk kemanusiaan secara universal. Sesuai dengan topik kita malam hari ini, bangsa besar menghormati jasa pemimpin dan para pahlawan. Saya ingin bertanya juga terkait dengan konteks ini. Menurut Anda, mengapa penghormatan terhadap jasa pemimpin, jasa pahlawan terdahulu ini menjadi salah satu ciri bangsa yang maju dan beradab, gitu kira-kira? Ya, saya kira memang di era informasional sekarang ini ya, komunikasi, informasi itu banjir, ya. Banjir, abundansi istilahnya.
tentu kadang-kadang itu bisa mengikis ya, karena kita ini cenderung globalisasi, ini nilai-nilai yang sebenarnya kita anut, ya kan, yang kita pertahankan dengan diajarkan oleh para sesepuh kita, para orang tua kita, agak mengalami pergeseran. Oke. Nah ini mungkin saat ini masa transisi ya, dari sisi budaya, dari sisi pemikiran. Ya. Saya kira faktor yang paling penting adalah bagaimana tetap mengikat anak-anak kita, generasi muda, dan menyadarkan negara ini ada karena perjuangan para pendahulu kita. Nggak mungkin kita negara ini eksis kalau tanpa perjuangan para pendahulu kita. Oke. Jadi ini harus ditanamkan terus-terus, dan tugas kita adalah membangun ke depan menjadi lebih baik lagi seperti yang diwariskan oleh para pimpinan kita. Oke. Yai, saya juga ingin bertanya soal satu hal ya. Pemerintah kita kan sering menggaungkan yang namanya Indonesia Emas 2045 kira-kira. Nanti setelah jeda saya akan tanyakan ke Yai bahwa tagline ini atau Indonesia yang sedang menuju Indonesia Emas 2045 ini, hal apa saja yang sebenarnya bisa dipetik dari nilai-nilai kepahlawanan, terutama kita besok juga akan menghadapi Hari Pahlawan, termasuk yang akan ditetapkan tokoh-tokoh nasional yang akan ditetapkan, termasuk Presiden kedua dan keempat Republik Indonesia yang akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan tema malam hari ini menyambut Hari Pahlawan besok dengan memperbincangkan bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai pemimpin dan pahlawannya. Tadi saya sebelum saya lanjutkan dialog ini, saya akan bacakan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto besok akan mengumumkan nama tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan besok, dan Mensesnek sebut ada 10 nama yang akan diumumkan. Rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Kurang lebih 10 nama. Artinya mungkin bisa dikasih tahu, Mas, ya. Hah? Presiden kedua masuk. Ya, masuk. Jadi besok akan langsung diumumkan. Dan sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati ya, para pendahulu, terutama para pemimpin-pemimpin kita yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Yai Arief bahwa saat ini pemerintah terus menggaungkan Indonesia Emas 2045. Nah, berkaitan dengan konteks itu, saya bertanya juga, sebenarnya hal apa yang bisa dipetik menuju Indonesia Emas 2045 dikaitkan dengan konteks Hari Pahlawan ini? Hal apa saja yang bisa dipetik termasuk keteladanan dari nilai-nilai kepahlawanan di Indonesia? Ya, baik. Jadi Indonesia Emas 2045 itu kan suatu target ya, capaian, dan sekaligus di situ ada harapan. Ya. Untuk harapan itu kan diciptakan ada ukuran-ukuran yang logik dan ilmiah gitu. Nah, memang dalam agama, khususnya dalam Islam itu memang disebutkan bahwa dalam setiap 100 tahun itu pasti ada tokoh ataupun ada semangat yang sifatnya itu pembaruan. Oke. Nah, mungkin kalau kita hitung dari perjalanan bangsa ini ya, dari mulai merdeka, itu kan dalam proses kemerdekaan yang menuju ke 100 tahun ini. Nah, itu tentunya bisa kita ambil di sana adalah bagaimana kita pertama mensyukuri dulu. Mensyukuri semua generasi ini, terutama yang milenial tadi. Ya. Ya, yang Gen Z, yang Alpha. Saya tuh ada kekhawatiran kalau tidak pandai menghargai jasa para pahlawan pendiri bangsa ini atau siapapun yang telah berkontribusi kepada negara ini, maka ya dia tidak akan pandai bersyukur dengan adanya negara ini. Padahal di negara ini kita semua itu bernafas, ada oksigennya. Dari negara ini kita itu bisa makan sumber daya alamnya, tanaman-tanamannya, airnya. Nah, kalau kita tidak bisa mensyukuri itu, ya siap-siap saja nanti 2045 kita tidak bisa meraih Indonesia Emas. Malah yang terjadi, yang diharapkan adanya bonus demografi itu malah jadi generasi yang kurang maksimal gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Makanya dalam Islam itu kan disebutkan bahwa siapa yang pandai bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Tuhan. Dan kalau tidak pandai bersyukur,
Wah, nanti banyak sekali cobaan ujian untuk bangsa kita ini. Ya, ini termasuk bersyukur kita memiliki pahlawan-pahlawan yang Iya. sebelumnya pernah memperjuangkan bangsa dan negara. Betul. Pak Makrun, ini kan sebenarnya dari 10 nama yang akan ditetapkan besok. Itu sebelumnya ada 40 nama dan terus mengerucut hingga ke 10 nama. Dari 40 nama hingga sekarang 10 nama, kira-kira Anda melihat ada kriteria khusus yang bisa dikerucutkan sehingga 10 nama ini nantinya akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional yang baru? Ya sebenarnya kalau saya pelajari, saya riset tadi itu, dari 40 ini sebenarnya layak semuanya. Oke. Cuma mungkin ya nggak mungkin ya seketika 40 jadi pahlawan seketika, mungkin nanti pada tahap-tahap berikutnya. Tetapi saya lihat kembali kepada kriteria kepahlawanan tadi dikaitkan dengan juga generasi muda saat ini, bahwa yang namanya kriteria berani, sedia, berkorban, mengorbankan apa saja yang dia punya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, negara kalau dia dalam tataran di struktur gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana mencapai prestasi. Ada capaian, ada alat ukur, ada KPI-nya. Seseorang yang bisa disebut pahlawan itu apa? Ya. Tentu tidak bisa untuk diri sendiri sebagai pahlawan. Mungkin hanya untuk keluarga. Tapi bagaimana pencapaian ini bisa berpengaruh kepada masyarakat. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan yang kepada Pak Yai. Saya pikir kalau anak-anak muda sekarang ini tidak mencerminkan dua kriteria tadi, maka Indonesia emas ini agak mengkhawatirkan. Kalau semuanya selfish ya, sebagai individu anak bangsa selfish, hanya mementingkan diri, kemudian ya sudah kita mencapai begini, ya sudah begini-begini aja. Saya kira ini momentum juga ya. Tinggal berapa tahun ini? Tinggal 20 tahun lagi. Ya. Jadi yang sekarang ini kira-kira umur 10 tahun, 15 tahun, mereka inilah yang akan memegang tampuk masyarakat bangsa kita di masa mendatang. Makanya tahun 2045 ya sebagai tahun Indonesia emas itu bisa digenjot dari sekarang, dan perlu kita gerakan penyadaran itu tadi. Kalau mau disebut pahlawan dan harus bersumbangsi kepada bangsa dan negara, itu tadi harus ada semangat berkorban dan harus ada mencapai prestasi tertentu. Nah, 10 orang yang akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional ini kan akan menjadi memori nanti di kemudian hari, terutama bagi anak-anak muda, termasuk anak-anak sekolah. Saya bertanya ke Pak Makrun, sebagai Muhammadiyah juga sebagai lembaga pendidik juga, kira-kira strategi pendidikan yang bisa diterapkan untuk menanamkan nilai penghormatan terhadap jasa pemimpin dan juga para mantan presiden, para pahlawan, apa yang kira-kira bisa diterapkan? Saya kira teladan yang terus-menerus diterapkan ya. Saya juga guru, saya juga dosen ya. Ketika saya mengajar, kalau hanya memberikan ilmu tanpa memberikan nilai-nilai ya, soft skillnya nggak kita bangun, tidak memberikan contoh. Contohnya dalam disiplin. Ini tantangan berat kita. Saya 5 tahun ini jadi dosen, merasakan betul bagaimana pada awal-awal itu sulit sekali. Tetapi dengan metode tertentu, saya itu punya target. Misalnya begini contohnya, untuk mendidik anak-anak supaya disiplin. Karena disiplin ini penting. Pekerjaan apapun kalau tidak memiliki disiplin yang baik, itu integritasnya akan tercoreng. Bagaimana saya harus mendahului mahasiswa sebelum mahasiswa datang, bila perlu. Jadi saya lomba-lomba itu. Nah jadi keteladanan ini penting, dan para tokoh-tokoh yang baik besok yang diumumkan 10 maupun yang 40, itu saya kira sudah memberikan sebuah keteladanan yang berbagai bidang kan. Ada guru, ada mungkin tentara, ada pemimpin bangsa. Itu semuanya patut kita tiru, dan keteladanan itu penting. Makanya para pemimpin kita juga sekarang ditantang untuk memberikan teladan yang baik kepada generasi muda. Teladanan kepemimpinan itu dicontohkan dari skup yang paling kecil dulu begitu. Betul, dari lingkungan yang paling kecil dulu baru berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Terakhir saya ke Yai Arief. Sebenarnya keberhasilan yang bisa dipetik dari para mantan presiden yang masuk dalam usulan pahlawan ini, misalnya swasembada pangan atau macan Asia dan sebagainya, apa saja sih kira-kira, Yai? Yang sudah dikontribusikan oleh calon penerima gelar pahlawan ini kan, dari para presiden kita Mereka itu kan punya tagline masing-masing lah para presiden. Masuk juga Presiden Soeharto, Presiden keempat juga Gus Dur gitu. Jadi memang di dalam Islam itu atau di santri itu ada istilah gini, likul lima makol. Dalam setiap era itu ada tokohnya, dan setiap tokoh punya eranya. Nah jadi misalnya
apa yang baik-baik itu tentulah yang harus bisa dipetik dengan seksama, dipelajari, kemudian dijadikan legacy untuk generasi berikutnya. Maka kan dalam tuntunan Al-Quran itu kan manusia itu diseru, lihatlah masa lalumu untuk masa depanmu. Jadi memang tantangan sekarang itu mentransmisikan capaian-capaian kebaikan yang sudah dilegasikan oleh para presiden kita sebelumnya itu untuk kita transmisikan kepada dan transformasikan kepada generasi sekarang ini. Tantangannya memang lumayan karena saya katakan tadi zamannya udah berubah, udah berbeda sekarang. Zamannya udah zaman digital, ya semuanya tantangannya di situ juga, dan sekaligus tidak hanya tantangan juga, itu menjadi peluang juga bagaimana mereaktualisasikan penghormatan kepada orang yang berjasa pada negara ini sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada di era kini. Gitu. Oke, nah balik lagi bicara soal anak muda yang juga harus meneladani para pahlawan. Anak muda sekarang ini kan perlu contoh begitu ya, perlu sikap yang harus bisa dilihat terlebih dahulu. Singkat saja, kira-kira dampak positif bagi bangsa jika kita secara konsisten menghormati jasa pemimpin dan juga para pahlawan apa saja? Itu sangat luar biasa sekali ya. Bangsa ini tidak akan survive kalau dia mengalami ketercerabutan budaya. Jadi pentingnya mengapa kita generasi sekarang dan masa depan itu untuk selalu mengingat melihat pada generasi sebelumnya, dalam hal ini kontribusi para pendiri bangsa kita atau para presiden kita itu supaya culture kemudian DNA bangsa ini tidak tercerabut. Kalau sudah tercerabut artinya bangsa ini tidak bisa menghargai capaian-capaian positif yang dihasilkan oleh anak bangsanya sendiri. Ini bencana kenegaraan dan bencana kebangsaan. Kita anak-anak kita atau generasi ke depan mengalami alienasi. Nah ini yang saya khawatirkan dan disebutkan dalam Al-Quran tadi. Kalau kau pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau tidak pandai bersyukur, lupa dengan siapa yang berjasa di negara ini, siap-siap nanti cobaan dan ujian kebangsaan kita lumayan berat ke depan. Gitu. Artinya kesimpulan kita hari ini dalam perbincangan kita hari ini terutama untuk anak-anak muda, untuk menjadi bangsa yang besar sekali lagi, hormati jasa para pahlawan, hormati para pemimpin, niscaya kita juga bisa mendapatkan keteladanannya kira-kira. Baik, terima kasih Kiai Haji Arif Fahrudin dari Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia dan juga Pak Makrun Sanjaya, pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah telah berbagi perspektifnya malam hari ini soal pahlawan.